Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisalima Nugraha, NIM 19 12 11 576, kelas 2B, S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam harus dipandang sebagai satu kesatuan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar di mana-mana. Sebagai negara kepulauan, perbedaan antara suku bangsa yang mendiami satu pulau dengan pulau lain atau berada di suatu kawasan berbeda budayanya. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang mampu memberi makna bagi kehidupan berbangsa dan berkepribadian akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Akan tetapi dalam masyarakat menjebuk dengan keragaman latar belakang kebudayaan seperti yang terjadi di Indonesia, tidaklah mudah untuk mengembangkan suatu kebudayaan nasional yang hanya dengan mengandalkan pada kemampuan dan kemapanan masyarakat semata-mata. Budaya mempunyai sifat yang universal. Hal tersebut berarti ada berbagai sifat umum yang melekat dan menyatu pada setiap budaya yang ada dan dihasilkan. Beberapa sifat universal budaya tersebut diantaranya: kebudayaan merupakan milik bangsa, kebudayaan adalah hasil belajar, kebudayaan berdasar pada lambang, kebudayaan dapat terintegrasi, kebudayaan bisa disesuaikan, kebudayaan selalu berubah, kebudayaan bersifat nisbi dan relatif. Hidup rukun di masyarakat yang beragam. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Nusa berasal dari kata Nesos yang berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris, yaitu yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara dan relasi. Sedangkan bahasa Sanskerta kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antara relasi, seberang atau laut. Penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh pelaut. Menumbuhkan sikap toleransi dalam masyarakat. Cara menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan menjadi penting diajarkan oleh orang tua dan guru kepada anak sedari dini. Dengan mengajarkan sikap toleransi, maka anak terbiasa dengan perbedaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa menjebuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti Indonesia. Toleransi dibutuhkan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu seperti Indonesia. Toleransi dibutuhkan pada sesama masyarakat Indonesia agar bisa saling membantu satu sama lainnya, tanpa memandang suku, agama, ras antar golongan. Toleransi merupakan sikap untuk dimengerti, memahami, dan menerima perbedaan antara individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap terhormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, dan ideologi dan pandangannya. Jadi, keragaman Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Sudah seharusnya
Sama masyarakat saling menjalin keberagaman Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang sudah dibangun sejak dahulu menjadi rusak. Mulailah dengan beberapa hal di atas untuk tetap menjaga keberagaman Indonesia. Perbedaan yang menjadi satu kesatuan. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, dan kepercayaan, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. Hal itu dikenal dengan kemajemukan Indonesia. Kemajemukan adalah terdiri atas beberapa bagian yang merupakan satu kesatuan, sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia, yaitu dijelaskan bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-adat istiadat yang beragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Jadi, walaupun Indonesia memiliki keragaman budaya, hal itu tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam membangun persatuan dan kesatuan negara Indonesia, kita harus bisa mewujudkan kebersamaan, saling bahu-membahu, dan hidup rukun. Karena itu semua merupakan wujud keserasian dan keselarasan dalam masyarakat yang menjadi faktor pendukung untuk mencapai kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Apabila di antara masyarakat Indonesia masih belum menghargai perbedaan keragaman budaya yang ada, hal tersebut tidak dapat diwujudkan. Kebersamaan, saling membahu-membahu, dan hidup rukun akan terwujud jika setiap masyarakat Indonesia mampu menerima keragaman budaya dan tidak menutupi diri dari keragaman yang ada. Jadi, kemajemukan Indonesia bukanlah sebagai penghalang masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, untuk mencapai kemajuan dan kejayaan negara Indonesia. Karena Indonesia, walaupun masyarakat Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, yaitu menjadi negara kesatuan. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.